dari 29 provinsi. Konferensi Orang Muda ini momentum bagi perwakilan orang muda Indonesia menyampaikan piagam orang muda yang dihasilkan dalam Kongres Orang Muda 28 Oktober kemarin mendekati Sumpah Pemuda, di mana dalam momentum politik ini orang muda memaknai politik tidak hanya dalam bentuk mengambil kekuasaan, tetapi pemimpin bagi orang muda adalah melahirkan gagasan, jalan keluar bagi krisis yang ada di Indonesia. Saat ini kita menghadapi dua krisis utama, baik secara global maupun Indonesia. Krisis yang pertama, bumi sedang mendidih karena pemanasan global sudah mencapai 2 derajat Celcius. Krisis yang kedua, akibat ekonomi ekstraktif yang menjadi kiblat pertumbuhan ekonomi global selama ini, kita menghadapi krisis ketimpangan, di mana 90% kekayaan dunia dikuasai oleh 10% populasi dunia. Kami dalam konferensi ini sebenarnya mengundang 3 kandidat presiden, 3 putra terbaik Nusantara, tetapi paslon nomor 2 dan nomor 3 berhalang untuk hadir. Pada hari ini berkesempatan hadir Pak Anies Baswedan. Terima kasih banyak Pak sudah hadir dan memberikan penjelasan. Terima kasih Bu Zenzi. Saya menyampaikan apresiasi kepada anak-anak muda yang peduli. Karena itu saya memilih untuk hadir langsung menerima yang menjadi dokumen dari mereka, piagam orang muda Pendidikan Indonesia. Piagam ini saya terima menjadi bahan bagi kita untuk menyusun berdasarkan suara anak-anak muda, dan kepedulian mereka sejalan dengan apa yang kita gagas dalam perubahan ini. Kita menginginkan Indonesia yang kesempatannya setara. Ketimpangan yang selama ini berjalan dan makin melebar sudah harus dikoreksi, dan kesetaraan ini yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan-kebijakan. Tadi saya sampaikan aspek-aspeknya. Kemudian kami tegaskan juga bahwa ke depan kita menginginkan agar perekonomian kita tumbuh terus, tapi ditambah dengan 2 aspek. 1, pemerataan. Yang kedua, keberlanjutan. Tumbuh saja tapi tidak merata menimbulkan ketimpangan yang sekarang kita rasakan. Tumbuh saja tapi ekologinya rusak, maka menimbulkan masalah yang hari ini kita hadapi. Krisis iklim yang luar biasa. Perubahan ini yang kami bawa dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Lalu kami sampaikan juga pendekatan ke depannya dan pendekatan yang kolaboratif. Artinya negara dan pemerintah mengajak unsur masyarakat, baik itu LSM, baik itu organisasi kemasyarakatan, baik itu kampus, untuk bekerja bersama di dalam proses penyusunan kebijakan agar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan bisa mengadopsi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil. Karena inovasi masyarakat sipil itu banyak sekali. Dan tadi presentasi dari Bu Zenzi soal ekonomi Nusantara itu menunjukkan contoh-contoh bagaimana terobosan-terobosan sesungguhnya bisa diadopsi oleh negara, oleh pemerintah. Kami memandang pendekatan kolaborasi ini pendekatan yang penting untuk kami lakukan terus ke depannya. Jadi, terima kasih atas penyelenggaraan forum ini, dan saya berkomitmen untuk terus bisa menjalin komunikasi, diskusi dengan mereka. Jadi saat membahas mengenai pangan nasional, jadi dikatakan akan melakukan program dan jika di samping kemudian ada sosial. Ya, jadi begini, wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami mau lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah.
Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di koperasi-koperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama 5 tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami ada kesepakatan kepastian supply. Bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta, tapi tidak. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil tani. Jadi kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya, bukan ditinggalkan, dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru yang justru berbasis korporasi yang mengerjakan korporasi dari Jakarta yang merekrut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi-koperasi diperkuat, kontrak farming dikerjakan sehingga mereka punya kepastian pembeli, dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, mengalami efisiensi sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Jadi arahnya begitu, ya. Makasih teman-teman. Ini kan hari guru, gimana pandangan Bapak tentang kesejahteraan guru? Apa hari guru? Begini, pertama selamat Hari Guru. Kita semua yang berada di sini, apapun yang kita tulis, apapun yang kita ungkapkan, itu adalah sejati jari guru kita. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa. Bila kita lihat pembangunan yang ada di Indonesia ini, di balik pembangunan itu ada peran guru yang sering tak disebutkan namanya. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang telah memilih menjadi guru, kepada semua yang telah memilih menjadi pendidik. Dan ke depan kita ingin agar pemerintah mengambil tanggung jawab yang penuh untuk bisa memastikan guru-guru kita bekerja dengan tenang. Bekerja dengan tenang itu artinya apa? Artinya mereka memiliki kejelasan status, memiliki kepastian tentang